Sebelumnya kalau ada pertanyaan silahkan yang lalu. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau soal tutorial nanti kita bahas besok. Mana ya ikonnya? Oh ini. Besok tutorialnya yang mau datang ke tempat. Oke, kita lihat sekarang yang ini pergeseran fungsi. Ya, transformasi ada macam-macam. Pergeseran fungsi yang ini yang paling gampang. Kalau kita udah diberikan grafik fungsi Y sama Fx, kemudian C ini bilangan yang besar 0, maka grafik Fx tambah C, ini gampang, ini kan Y-nya ya, Y-nya ditambah C, dia akan naik ke atas gitu ya. Kalau dikurang C, grafiknya turun ke bawah. Ini yang paling gampang, kita lihat dulu animasinya. Gitu. Oke, kita lihat. Jadi ini saya menggambar yang biru tuh, dulu yang biru atau yang merah? Oh ya, yang biru. Yang biru itu grafik Y sama dengan Fx, awalnya ini. Y sama Fx, jadi Fx ditambah 0 gitu ya. Aduh, ngolinya susah. Kemudian kalau kita tambah Fx ditambah bilangan, tambah ini, dia grafiknya naik ke atas. Jadi di setiap titik dinaikkan ke atas sebesar ini gitu ya. Kalau negatif ya turun ke bawah. Udah ini mah gampang. Oke. Kemudian, nah kalau X-nya yang digeser, maka ini kalau dikurangi C, itu sama aja dengan grafiknya digeser sejauh C ke kanan gitu ya. Oke, ini saya klik, kok nggak keluar? Oh, keluar. Oh, ini buktinya. Saya akan buktikan bahwa kalau ada grafik Y fungsi Fx, kenapa Fx kurang 1 itu sama dengan yang merah digeser ke kanan sejauh 1. Jadi agak terbalik ya, kalau X-nya yang dikurangi, malah bergesernya ke kanan. Kita lihat buktinya. Meskipun bukti-bukti nggak ikut ujian, tapi supaya tahu, karena di SMA kan udah tahu grafiknya digeser, tapi mungkin logikanya gimana gitu, kenapa bisa digeser. Kita lihat gini. Nah, saya sebut Gx itu sama dengan ini. Ya, ini yang mau kita gambar, si Gx atau sama aja Fx min 1. Dengan awalnya diketahui grafik Fx. Untuk itu saya tetapkan titik A. Ya akan gambar. Misalkan A ini sebuah titik pada sumbu X. Saya akan ngegambar nilai fungsi G berapa di titik A. Gitu ya. Udah. Ini ada, udah. Direkam. Mau nyanyi sok direkam nanti. Oke. Jadi saya akan ngitung kalau ini fungsi A, nilai fungsi F mah ada ya, ini cuma kepotong. Nilai fungsi F di titik A tinggal tarik ke grafik yang merah. Tapi saya mau ngitungnya di titik A ini nilai fungsi G berapa? Kan G belum digambar nih. Jadi mau ngegambar fungsi G di titik A aja 1. Gitu ya. Gitu. Lihatnya jangan ke saya. Kalau saya dilihatin tuh gemeter tuh. Jadi aja pegang mouse juga gini. Nanti suaranya gemeter. Lihatnya ke sana. Tuh malah diliatin. Aduh. Takut. Oke, lihat. Sekali-sekali aja kalau mau ngelihat saya. Pokoknya pas saya lihat jangan ngelihat saya takut nanti. Tuh ngelihat malah. Nanti yang ngelihat saya harus nyanyi ya. Nah, sekarang nggak ada yang lihat. Kamu mau nyanyi ya? Kuliah mah nyantai aja, jangan takut-takut ya. Misalkan A sebuah titik pada sumbu X, saya akan ngitung nilai fungsi G berapa ya tingginya. Tapi kan kita nggak tahu, harus ngegambar dulu dari fungsi F. Kita lihat gini. G, ya udah ngomong dulunya keduluan. Itu kita akan menentukan nilai GA, tingginya di titik A. Nah, nilai GA berdasarkan ini kan tadi GX ini. Ini X, ini X.
Ini kucing, ini kucing. Ini kancil, kancil, gajah, gajah. Kalau diganti A ya ini diganti A gitu ya. Oke, diganti A. Nah, saya berarti akan ngitung dulu ini. Berapa ini tingginya? Nilai fungsi f di titik A min 1. Jadi dari sini saya mundurin dulu. Hitung dulu A min 1 di sini gitu. Mundurin dulu. Ya. Ini A min 1. Nah, nilai fungsi f kan di titik A min 1 tahu setinggi yang merah kan? Jadi nilai fungsi f A min 1 ini tadi adalah setinggi ini. Nilai fungsi f di titik A min 1. Nah, tadi kan nilai fungsi G di titik A sama dengan nilai fungsi f di titik A min 1. Tapi ini kenapa jadi buram? Nah, dia adjust ke cahaya luar. Oke. Jadi ini f A min 1 segini. Sama dengan nilai fungsi G di titik A. Jadi di titik A tingginya sekian. Jadi ini tinggi ini saya geser ke sini. GA sama dengan FA min 1 ya. Paham? Nah, jadi kalau kita lihat bahwa nilai fungsi G itu di titik A, tak lain adalah sama dengan nilai fungsi F di titik A min 1 digeser gitu ya. Ini sejauh A ini ya. Kan ini A, ini A min 1. Nanti kalau ada titik B di sini, sorry ini udah semua. Katakan ada titik B di sini. Bayangkan aja ya. Titik B. Berapa nilai fungsi G di titik B? Ya sama dengan FB min 1. Dari sini. B min 1 di mana? Mundurin B min 1 ke sini. Nilai fungsi F di titik B min 1 tarik ke atas. Itu adalah nilai fungsi G di titik B. Jadi tak lain dari sini tinggal digeser 1 aja ke kanan. Nah, kalau diperlakukan di beberapa titik saya dapatlah gambar fungsi G. Yang sama dengan ini tadi. Jadi fungsi fx min 1 itu tak lain adalah fungsi fx digeser ke kanan satu satuan. Tentunya kalau ini plus digesernya ke kiri. Dibuktikan dengan cara sama. Oke, buktinya lupa nggak apa-apa. Tapi makna pergeserannya nggak boleh lupa. Ini saya perlihatkan di sini. Yang gambar-gambar bawah udah nggak perlu karena udah ada animasi ini. Nah ini. Tadinya yang biru. Ya, yang biru. Nanti dulu yang biru di sini. Berimpit. Ini artinya yang ditambah X ya. X tambah 0 gitu ya. Kalau digeser Fx tambah saya mau minus dulu. Fx min 2, X yang dikurangi. F dari X min 2. Itu tak lain grafik semula yang biru digeser 2 ke kanan. Begitu ya. Nah, ini kalian bisa coba-coba. Kalau ininya positif maka gesernya ke kiri. X tambah bilangan positif, X-nya geser ke kiri. Nah, itu penting harus diingat-ingat. Lagi, yang berikutnya makin lebih susah transformasinya. Oh ya, kalau kalian klik ini nggak jalan juga bisa lihat di sini ya. Ini ada Fx, asalnya Fx tambah C ke atas, Fx kurang C ke bawah kalau C-nya positif. Kemudian Fx kurang C itu ke sana, X-nya yang dikurangi. Gitu ya. Oke. Berikutnya yang ini saya perlihatkan aja. Coba bayang-bayangkan dulu ya di reka-reka dulu. Kalau saya punya grafik fungsi Fx di udara aja nulisnya. Grafik 2 kali Fx gimana? Tinggal setiap Y-nya dikali 2 ya, gitu. Tadinya Y sama Fx, sekarang Y sama dengan 2Fx. Ya tinggal setiap Y yang semula dikali 2. Kalau tadinya negatif dikali 2 ya makin negatif.
gitu ya. Kita lihat. Oke, ini enak. Lama cuma keluarnya. Nih, asalnya yang biru sama yang biru. Y sama dengan 1 kali fx ya, fx sendiri. Kemudian kalau saya perbesar ini pengalinya, ya y-nya dikalikan 1,1 di setiap titik. Jadi di titik 2 tadinya yang biru sekian. Nah, nilai y ini dikalikan 1,1 jadi yang merah. Kalikan pada setiap titik. Gitu ya. Oke. Jadi ini namanya peregangan, ngeregang grafiknya seolah ditarik gitu, ditarik ke atas dengan faktor sekian. Gitu ya. Kalau yang kecil ini ya ini katakan 2,8, tadinya sekian tingginya, dikalikan ya, tinggi yang biru dikalikan 2,8 cuma segini. Tapi kalau di titik 2 tadinya segini, tingginya dikalikan 2,8 jadi sekian. Jadi tinggi gitu ya. Hampir 3 kalinya. Oke. Di soal tutorial nanti ada yang susah sekali soal kayak ginian. Kalau ada soal susah itu pasti buatan Pak Oki. Kalau seper C ya sebaliknya ya. Jadi lebih kecil. C-nya ingat lebih besar 1 di sini. Jadi kalau tadinya ada grafik Y fx, bayangin. Sekarang grafik sama dengan setengah fx. Ya Y-nya dibuat setengahnya semua. Gitu, kita lihat di sini. Lama, kenapa ya? Tadinya yang biru ya, Y sama fx, 1/1 ya, 1. Tapi Y setengah fx gitu ya. Nah ini setengah fx, jadi setiap tinggi yang biru dikalikan setengahnya, jadi yang merah. Gitu ya, makin besar seperti ini ya makin gitu. Nah ini namanya pemampatan. Kalau tadi meregang, kalau karet tuh kayak ditarik, kalau ini jangan karet ya, pegas ini kayak ditekan gitu ya. Ditekan yang biru ditekan. Nah, mendekati ke arah sumbu X. Kalau negatif juga sama, mendekati ke sumbu X ditekan. Ini namanya pemampatan. Lagi yang lebih susahnya lagi. Nah, kalau ini enak. Kalau yang 2 ini seolah-olah Y-nya aja yang dioprek. Y-nya dikalikan C atau Y-nya dibagi C. Sekarang kalau ininya X-nya sebenarnya sama aja efeknya. Kalau ini Y sama fx, fx-nya yang dikalikan C berarti Y-nya yang dirubah-rubah. Kalau X-nya yang dikalikan C, ya X-nya yang berubah, meregang atau mampat ya. Cuma terbalik nih, lihat. Kalau C fx itu kan tambah C-nya bisa dari 1, tambah meregang, tambah naik atau tambah turun kalau negatif. Kalau yang X yang dikalikan malah tambah mampat. Mampat bukan mampet. Mampet mah saluran. Gitu. Kalau dari gambar ngingetnya jadi lebih gampang. Lama. Apa ini ada ininya? Kali aja. Oke, ini saya ke grafik yang biru dulu. Awalnya yang biru itu Y sama dengan fx. Kalau ininya dikalikan lebih besar dari 1 X ya, katakan 1,6 gitu. F dari 1,6 X ini tuh tak lain dari grafik fx. Kesana dikalikan faktor 1,6 X ya. Jadi kalau dilihat horizontalnya ini di 2 ya. Ini X atau di sini aja lah. X-nya 2. Nah menjadi X-nya bukan dikalikan 1,6 dibagi 1,6. Jadi 1,6 kalinya ke sini tuh. 2 dibagi 1,6 jadi berapa tuh? Jadi 1, sekian nggak tahu. Itu ya. Faktor di seolah-olah ditekannya dengan faktor 1,6.
Yang ini juga yang satu, aduh nggak bisa pas di sini ya. Di sini menjadi 1 dibagi 1,6 ini X-nya. Gitu. Oke. Sebaliknya kalau dibagi gini malah meregang, jadi terbalik sama yang Y-nya ya. Efeknya. Gitu. Semua ada bukti-buktinya, cuma saya nggak buktikan satu-satu, biar tahu aja efeknya. Ini mula-mula gini. Kalau dibagi seper ini X-nya dibagi ini jadi faktornya kurang dari 1, malah dia jadi makin meregang gitu ya. Nah, begitulah, nanti kita lihat di contoh-contohnya. Kemudian ini gampang, nggak pakai animasi. Kalau saya punya grafik Y fungsi fx yang biru, maka Y sama dengan min fx, ini berarti si Y-nya kan, fx itu Y-nya, jadi minus ya, jadi yang merah. Setiap titik di grafik biru dihitung minusnya. Yang min akan jadi plus, kalau tadinya plus ya tentunya jadi min, karena diminuskan. Kalau ininya yang diminuskan, X-nya yang diminuskan, itu sama dengan X-nya tadinya di sini, X-nya jadi minus ya, dicerminkan ke sumbu Y. Gitu ya. Kalau tadinya X-nya sama dengan 2 sekian, F min 2-nya, nah di sini. Gitu ya. F min X-nya. Di min 2 tingginya sama. Jadi apa? Kayak fungsi genap ya. Tapi ya ini pokoknya pencerminan. Kalau nggak paham nanya-nanya ya. Nah, contoh. Diberikan grafik ini. Oh ya, kalian harus mengenali grafik standar Y sama X kuadrat. Y sama dengan akar X. Itu yang dasar harus dikenali. Y sama X pangkat 3. Kemudian Y sama dengan seper X yang hiperbola. Udah belum? Udah ya rasanya. Seper X dan Y sama seper X kuadrat. Kemudian sin, cos, tangen, sekan. Itu semua udah harus, blek gitu lah. Yang sekan saya juga nggak hafal. Nah, diberikan grafik fungsi Y akar X kayak gini. Jadi begitu Y akar X, merem juga bisa ngegambar. Gitu ya. Sambil merem. Gunakan aturan transformasi yang tadi untuk menggambar grafik Y sama dengan akar X min 2. Nah, kalau ini bukan X-nya yang dikurangi ya. Grafiknya berarti grafik fungsi semula yang akar X diapakan? Turun 2 ke bawah ya. Nah, gitu. Setiap titik di yang biru turunkan 2 ke bawah. Turun 2. Y sama akar X min 2. Jadi X-nya yang dikurangi. Itu digeser ke kanan sejauh 2. Dari yang biru ya. Dari yang biru digeser sejauh 2 ke kanan. Dikalikan minus dari grafik semula. Berarti dicerminkan terhadap sumbu Y ya. Sumbu X ya. Sumbu X. Cerminkan terhadap sumbu X. Y 2 akar X. Jadi dari semula setiap Y-nya dikali 2. Jadi lebih tinggi. Y sama dengan akar min X gimana? Cerminkan terhadap sumbu Y. Oke. Yang lain. Gambar grafik ini. Nah, ini sebenarnya bisa langsung aja karena parabola tuh bisa menentukan titik akar-akarnya pakai rumus ABC, atau kalau istimewa bisa difaktorkan. Tapi kita mau pakai pergeseran. Kalau mau pakai pergeseran, kita hafalnya hanya Y sama dengan X kuadrat aja. Y sama X kuadrat. Nah, ini kita bikin kuadrat sempurna dulu. Supaya mirip-mirip Y sama X kuadrat. Nah, ini saya bikin kuadrat sempurna menjadi ini. Jadi yang digambar adalah, saya tulis aja ya. Ini. Saya mau menggambar ini. Mau ngegambar ini.
Y sama dengan ini. Nah, berangkatnya dari yang pertama fx sama dengan x kuadrat dulu. Nanti saya buka slide-nya karena ini gambaran saya jelek. Geser-gesernya nanti jelek. Y sama dengan x kuadrat, saya gambar pakai warna hitam aja dulu. Ya udah ini Y sama x kuadrat. Ya. Ini F saya namakan. Kemudian saya gambar yang ini dulu. Itu tak lain adalah F x tambah 3 gitu kan. Sama dengan x tambah 3 kuadrat kan. Jadi ini pennya nggak bisa ngehapus. Jadi dari fx diapakan kalau fx tambah 3? Geser ke kiri ya. Sejauh 3. Geser ke kiri sejauh 3. Jadi ini tadinya 0 jadi min 3 gitu ya. Nah gitu ya. Geser ke kiri sejauh 3. Kemudian sekarang saya mau ngegambar fx tambah 3 sama x tambah 3 kuadrat. Itu gambarnya udah ada yang merah ditambah 1. Naikkan yang merah ke atas sejauh 1. Ini naikkan 1. Jadilah nggak lurus ya, melengkung ya. Ini bolpennya nggak mau ngehapus. Jelek. Sejauh 1 gitu ya. Jadi setiap titik yang merah ini naikkan 1. Jadi di sini dinaikkan 1 Y-nya dari yang merah. Oke, saya buka yang slide-nya, gambarnya lebih bagus. Ini. Kemudian digeser 3 ke kanan. Ke kiri, sorry. Naikkan 1 ke atas. Gitu ya. Kalau nggak paham nanya ya. Gambar grafik dari Y sin 2X. Jadi X-nya diganti, kalau ini Fx, ini F2X. F2X itu tadi apa? Peregangan atau pemampatan? Lupa, lihat lagi. Mana? Ini 2x C-nya besar 1. Itu dimampatkan, jadi dari sin x dimampatkan dengan faktor 2. Tadinya di sini 2pi ujungnya kan sin tuh gitu. Ini 2pi, yang 2pi jadi pi, yang tadinya di pi jadi di setengah pi dan seterusnya. Jadi mampat grafiknya. Oke, kita lihat. Mana ya? Oh, yang ini nggak kerekam tadi ya, yang di udara. Nah ini sin 2x itu, ini yang tadinya 2pi harus jatuh di pi ya, dengan faktor 2 dimampatkan. Jadi yang tadinya di sini jadi di sini ini pi. Yang tadinya di pi jadi di setengah pi. Ini tadi di pi, di sini 0. Hasilnya di sini sekarang di pi per 2 0. Jadi ini 1 ini. Nah, periodenya menjadi sama dengan pi ya. Sin x itu periodenya 2pi, baru ngulang. Yang ini periodenya pi. Ini pi gitu ya. Gambar grafik dari Y sama dengan 1 min sin x diapakan? Sepotong-sepotong dulu. Gambar min sin x dulu. Min sin x berarti dari grafik sin x diapakan? Untuk dapatkan min sin x, cerminkan terhadap sumbu x. Cerminkan terhadap sumbu x dulu. Mana? Ini langsung jadi. Saya tulis aja. Oke. Oke, jadi saya gambar dulu grafik
Y sama dengan min sin X. Saya gambar sin X dulu ya. Sin X itu kan ini. Ini 2pi. Ini sumbu X, sumbu Y. Ini pi. Min sin X dulu saya gambar. Kalau ini fx. Saya gambar dulu min dari fx gitu ya. Sebut ada gx itu sama dengan min fx sama dengan min sin x. Cerminkan terhadap sumbu x. Jadi yang merah. Atau ya jadi yang hijau dulu. Cerminkan. Bodoh nih tangannya. Kehapus semua. Oh ini posisinya hapus. Gitu ya. Nggak mau hitam. Maunya biru. Nah. Itu min sin x. Simetri nggak ini? Cilaka kalau kita ngelihat di kaca gitu ya. Muka tinggi badan kita segini, dilihat di cermin jadi segini. Mendekin, pokoknya mah itu simetri. Kemudian yang terakhir kita lihat hx sama dengan gx ditambah 1 kan ini. Sama dengan min sin x ditambah 1. Jadi dari grafik gx yang biru naikkan 1. Kalau saya gambar ini kan min 1 dinaikkan 1 jadi 0. Ini naik 1 jadi 1. Kemudian ini 0 naik 1 jadi 1. Dari yang biru ya, dari yang biru. Yang biru dinaikkan 1. Ini yang biru nilainya di sini 1 jadi 2. Jadi grafiknya yang ini 0 jadi 1. Jadilah grafiknya gitu ya. Dari yang biru naik 1 ke atas. Oke. Jadi aja ini. Gitu, ini 1. Oke. Lanjut lagi, kalau ada pertanyaan tanya ya. Nah, yang ini mikir pelan-pelan. Pelan-pelan. Dan lupa saya juga. Kalau saya ngomong ini pelan-pelan, ngomong ini itu, ngomong itu, karena saya juga lagi mikir. Setahun lalu saya bahas, udah lupa. Gambar di samping, di pinggir maksudnya ya. Bukan di samping itu pakai samping, bukan. Samping tahu nggak? Samping itu kain yang dililit dulu namanya samping. Di samping. Gambar di samping adalah lamanya siang pada setiap bulan sebagai fungsi dari ketinggian tempat. Ini datanya dari Amerika karena yang bikin buku orang Amerika gitu ya. Kota Philadelphia terletak pada kira-kira ketinggian garis lintang 40 derajat. Jadi yang mana? Kota ngomong belepotan. Kota Philadelphia itu katanya ketinggian 40 derajat. Berarti grafiknya yang biru. Dan kita hanya konsentrasi ke kota itu aja. Ini untuk kota-kota yang lain. Ya. Saya crop dulu ya. Saya crop dulu supaya bisa dicoret-coret. Masukkan ke OneNote. Dan bisa digedein gitu ya. Saya gedein. Sebenarnya kita hanya perlu melihat grafik yang kota Philadelphia nanti di soal ini. Tentukan model matematika. Kalau model matematika tuh bukan kayak model artis gitu. Wah yang cantik, wah badannya kayak udah gak kebayang itu. Bukan, model matematika itu jelek biasanya. Model matematika itu adalah menerjemahkan dari masalah real menjadi persamaan matematik gitu ya. Nanti di belakang banyak lah kita belajar itu. Buku ini banyak membahas model matematik. Pokoknya dari persamaan dari dari keadaan real jadi persamaan matematik. Kenapa diubah ke persamaan matematik? Karena gampang dicari solusinya nanti. Metodenya udah ada.
Nanti solusinya diakurin lagi, cocok nggak dengan masalah nyatanya. Kalau enggak, mungkin ada faktor-faktor lain yang perlu ditambah gitu. Ya, tentukan model matematik jadi persamaan matematika yang menyatakan lamanya siang sebagai fungsi dari waktu sepanjang tahun. Oh ya, ini tuh menyatakan lamanya siang gitu ya. Kalau di kita sih di Khatulistiwa kan siangnya hampir selalu 12 jam, malamnya 12 jam. Kalau jauh dari Khatulistiwa kan nanti siangnya bisa panjang, di musim panas, di musim dingin siangnya pendek gitu ya. Bikin orang yang puasa kewalahan kalau bulan puasanya jatuh di musim panas. Apalagi kalau di dekat kutub utara gitu ya. Nanti setengah tahun terang, setengah tahun gelap. Masa suruh puasa setengah tahun? Mendingan ditembak aja gitu ya sama Sambo daripada suruh puasa setengah tahun mah. Oke. Aduh, saya udah bertekad nggak ngelantur nih, karena ini diminta sama koordinator untuk yang sakit, yang kena COVID, pokoknya yang sakit nanti dikasih video rekaman ini. Cilaka. Gara-gara kalian sih. Hah? Iya. Ingat. Oke, jadi ini kota Philadelphia ini, mana tadi OneNote-nya ini ya? Oh ini. Kota Philadelphia ini pengamatannya dari bulan Maret, persisnya tanggal berapa dikira-kira aja. Siangnya tuh 12 jam di bulan Maret. Tapi di bulan Juni, kan sana bulan Juni itu musim panas tuh. Bulan Juni siangnya tuh panjang dia, 14 jam lebih ini ya. Apalagi ini yang ungu, nggak tahu kota mana, yang ketinggian tepatnya 60 derajat dari Khatulistiwa. Lihat, siangnya bisa sekitar 18 jam lebih, 19 jam kali gitu. Nanti di musim dingin, waduh, siangnya pendek gitu ya. Oke, ini periodenya kayak gitu. Nah, yang biru aja yang kota Philadelphia mau dibuat modelnya yang menyatakan lamanya siang terhadap waktu. Jadi kalau nanti diberikan tanggal 21 Juni, pengennya bisa dihitung. Keluar, oh lamanya siang, misalkan berapa? 15 jam misalkan gitu ya. Jadi kita akan merumuskan lamanya siang itu Y sebagai fungsi dari waktu. Berdasarkan ini. Dan ini pasti anggap aja perputaran bumi dan lain-lain itu teratur. Jadi setiap 365 hari periodik balik lagi. Gitu ya. Sebenarnya kan ada tahun kabisat juga, tapi anggap aja setahunnya 365 hari. Oke, bagaimana merumuskannya? Ngintip sini. Setiap kurva pada grafik tersebut mendekati fungsi sinus. Jadi kita akan memunculkannya pakai fungsi sin atau boleh juga fungsi cos. Kenapa? Karena periodik. Cuma periodiknya bukan 2pi tapi periodenya 365. Nanti kita rumuskan. Nah, tadi Philadelphia adalah yang ketinggiannya 40 derajat itu utara ya. Apa? Lintang utara garis lintang itu 40 derajat. Nah, siang terpanjang pada bulan Juni, dikira-kira aja itu ya. Pada bulan Juni kira-kira ini yang di jendolan ini paling panjang katanya 14,8 jam. Terpendek pada bulan Desember. Mana Desember ini? Cuma siangnya tuh cuma 4 jaman, 5 jaman lah ya. Berapa? 5 kok 9? Oh, yang biru 9 jam ya kira-kira. Nah, kita lihat gini. Kalau saya punya grafik, kalian udah belajar ini mungkin sedikit pakai fisika, kayak sin gitu. Ini amplitudonya berapa?
1 didapat dari paling tinggi dikurangi paling rendah bagi 2 ya. Amplitudo tuh kalau gelombang. Sama di sini juga. Jadi amplitudonya siang terpanjang dikurangi siang terpendek bagi 2. Dapat segini. Buat apa amplitudonya? Kan kita mau memunculkan ini nanti bentuknya sin. Supaya banyak dosa sin. Dan dosanya berapa? Ini amplitudonya. Ya. Ya nanti ininya jangan sin T karena kan periodenya kan 365. Kalau sin T periodenya 2pi. Kalau 2pi kan sekitar 6, sekian. Nanti perubahannya tiap 6 hari. Padahal perubahan panjangnya siang per tahun dihitungnya. Oke. Nanti ganti bolpen. Gak bisa dihapus yang itu. Ini kotak Doraemon banyak hartanya. Ini bisa nggak? Bisa. Ini mah bisa dihapus. Bolpen murah mah bisa dihapus. Ini yang mahal Microsoft. Udah mah gepeng lagi gitu ya. Kayak dia tuh gepeng. Kegeleng mobil. Harganya di atas 1 juta. Ini mah cuma paling juga 300-400 ribu. Bisa dihapus. Cuma ini berat. Lama-lama tangan saya bisa itu. Kalau ini ringan. Laptopnya ganti-ganti lagi. Kalau dulu saya kuliah laptopnya 2. Itunya juga pakai 2 proyektor. Cuma sekarang udah diubah sama ITB. Jadi enak, 1 nulis, 1 slide-nya gitu ya. Kalian tinggal lihat situ aja sih. Oh, lagi nulis. Oh, lagi slide gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Saya dari sini aja ya supaya angkanya nggak berubah lagi. Asumsikan waktu dihitung berdasarkan hari, maka periode dari fungsi panjangnya siang adalah 365 hari karena per tahun ngulang lagi, gitu ya. Kondisinya mengulang. Coba kita lihat. Kalau Y sama dengan sin X, ini layar Microsoft tuh enak pisan dipakai nulisnya. Kalau kemarin pakai Lenovo nggak enak. Ini periodenya kan 2pi, betul? Kalau saya punya Y sama dengan sin 2X, periodenya berapa? Tadi ini pemampatan. Pi kan ya? Kalau Y sama dengan sin 1/3X, periodenya? Kalau ini saya pengen nulisnya gini, 2pi per 2 ya. Yang ini 2pi dibagi 1/3 gitu ya. Bener nggak? Ya 6pi. Y sama dengan sin AX, periodenya 2pi per A, betul? Kalau kecepatan tolong bilang. Gitu ya. Ini paham nggak kamu? Yang cowok? Benar. Kamu kenapa nggak kayak dia tuh duduknya di tengah-tengah gitu? Bukan sekeliling gitu, Ting. Jadi milih-milih gampang mau yang mana ya gitu buat pacar. Oke. Sekarang saya pengen periodenya 365 ya. 1 tahun. Berarti ini saya bikin ini kayak ini 2pi. Berarti 2pi per berapa? Per 365 dibagi 2pi, betul? Salah 2pi per 365 kan? Dari 365 saya pengennya 2pi per berapa? 365 itu 2pi per ini kan? Jadi ini bentuknya sin apa? Ya ininya kan A-nya ya. 2pi per 365 kali X. Oh ya kalau ini nanti kali T, T-nya waktu. Paham nggak?
Neng, paham nggak Neng? Saya mah panggilnya Neng aja. Ngikutin Pak Oki kalau manggil istrinya Neng. Gitu ya, Neng. Jangan ngelantur. Gawat. Oke. Jadi model kita adalah sin 2pi per 365 kali T ya. Ini 2pi bukan 2 coret. 2pi. Nanti makin lama harus makin bisa baca tulisan saya karena kalau udah cepet nanti nulisnya 2pi gitu per 365. Nah, kalian harus bisa baca tuh. Saya kalau baca lagi juga sendiri nggak bisa gitu. Hapus dulu, pus, ya? Hah? Mundur lagi kita sebentar. Ini sin X grafiknya ini. Sin 2X mundur lagi. Sin 2X adalah ini. Ininya 2X dimampatkan dengan faktor 2. Ya, jadi kalau punya grafik YFX, F dari 2X, X-nya diganti 2X, itu dimampatkan. Jadi dari grafik sin X, kalau mau bikin grafik sin 2X, X-nya yang dikali 2. Tak lain dari grafik sin X dimampatkan dengan faktor 2. Jadi kalau tadinya grafik sin-nya seperti ini, nah kok nggak simetri kalau bikin teh? Nggak ada sumbunya sekarang. Ini Y sin X, Y sin 2, sin dari 2X itu dimampatkan, ditekan ke sumbu Y mendekati. Ininya tadinya 2pi jadi pi sekarang. Yang ini jadi sini. Yang di sini tadinya pi jadi setengah pi. Jadi grafiknya seperti itu. Tingginya sama ya, tingginya sih sama 1. Gitu. Jadi kalau sin X periodenya 2pi, sin 2X periodenya pi. Kamu kok kayak bingung? Apa ini tuh lihat? Bukan di WA aja gininya munculnya, di kelas juga. Kebanyakan jempol. Oke, jadi yang ini 2pi, yang ini periodenya pi. Tapi supaya teratur, saya mau nulisnya gini, 2pi dibagi 2. Yang ini tadi sin 4X ya baru lagi. Ini periodenya 2pi per 4. Makin dimampatkan lagi, jadi mengulangnya pendek-pendek udah ngulang. Sin AX periodenya bukan sama dengan panah ini maunya 2pi dibagi A. Kemudian tadi saya pengen sekarang yang periodenya 365. Saya bikin dulu ini menjadi 2pi dibagi berapa 365 tuh? Dibagi 2pi per 365. Ini sebagai A-nya tuh. A ini A. Jadi dia bentuknya ini A-nya. Udah paham? Jempol lagi. Oke, ini saya hapus dulu. Pus. Nah, tapi kalau gini, waktu T-nya 0, harusnya kan T-nya 0 itu bulan Januari maunya kan? Tapi ini kita datanya di sini baru bulan Maret nih.
bulan Maret. Januari ada di pinggirnya lagi. Jadi pengamatannya baru bulan Maret ini. Bulan Maret, ini April tanggal 1 sampai tanggal 32, Mei tanggal 1 sampai tanggal 28 gitu ya. Ngaco aja. Ya pokoknya ini sebulan-sebulan satu kotak. Jadi grafik scene ini harus digeser sebanyak berapa ini? Supaya titik ini jatuhnya ke bulan Januari tanggal 1. Nah, kita lihat gini. Kalau saya punya YFT sekarang ya. Gitu. Gini grafik FT. Ini katakan apa ya? Ini Maret lah. Ikutin itu. Ini Maret tanggal 1 di sini. Maret tanggal 1 sampai tanggal 31. Sekarang saya pengennya ngomongnya gimana? Ya. Pengennya grafik ini mulainya kalau T-nya 0 itu bukan. Waktu T-nya 0 itu bulan Maret tanggal 1 ya. T sama dengan 0 sama dengan Maret tanggal 1. Ini. Segini gitu ya. Ini dulu ngeranginnya susah. Jelasinnya gimana ya? Salah. Saya nggak pakai ini. Susah jelasinnya pakai ini. Ya. Perlu diantar nggak? Siapa tahu minta diantar. Takut hantu. Ulang penjelasan saya maunya apa? Gini maunya. Kalau saya punya ini grafik scene, ini katakan titik berapalah sasukanya, titik 3 gitu ya. Ini grafik scene. P. Ini grafik sebenarnya Y sama dengan kalau scene T nggak boleh kan? Saya tulis gitu nggak boleh. Nanti kalau T-nya 0, nilainya 0, padahal 0-nya di 3. Jadi ini haruslah grafik apa? T-3 gitu kan ya? T-nya digeser ya, jauh 3. Nah, yang ini juga sama. Karena mulainya Maret ini. Tanggal berapa ya ini? Maret tanggal kira-kira aja lah. Ini tanggal 1 Maret. Yang ini tanggal 31 Maret. Ini kira-kira tanggal 21 Maret gitu ya. Ya 22 Maret boleh. Pengennya saya jadi digeser ke Januari. Berapa hari itu ke Januari? Januari 31, Februari 28. Jadi tambah berapa? 31 tambah 28 berapa? Ya pokoknya sekian. Ditambah 21 hari Maret. Mau digeser ke kiri sepanjang itu. Supaya T0 itu tanggal 1 Januari. Kayak ini grafik scene. Saya pengen T0 itu ya pas scene-nya di sini. Jangan di sini 0-nya. Digeser 3 kan? Kalau yang ini saya geser berapa? Geser sampai di sini kan ada di kirinya Januari, Februari. Nah, harus digeser sepanjang ini. Gitu. Supaya T0 itu bukan menyatakan tanggal 1 Maret, tapi tanggal 1 Januari. Jadi ini berapa hari ke sini? Kita lihat yang dikerjakan soal saya berapa? Dulu. Saya pakai supaya cocok dengan yang di sini. Mana? Hilang ya ampun. Nah, jadi fungsinya T-nya, ini C-nya nanti jangan dilihat dulu. Ini 2,8 kan udah bentuk. Sin, ini 2pi/365 tadi udah paham ya. Supaya periodenya 365.
Tapi T-nya harus digeser sejauh D. D-nya itu supaya ini tanggal pengamatannya mulai 1 Januari. Jadi harus digeser T-nya sebesar berapa hari intip di sini? Oh, 80 hari. 21 Maret. 21 Maret itu berarti Januari 31, Februari 28. Jadi 59. Tambah Maret tanggal 21 ini tuh. Nah, itu mau digeser supaya T sama dengan 0 itu jatuhnya di Januari tanggal 1. Jadi digeser sebanyak 80. Jadi yang ini tuh tak lain adalah grafik dari sin T digeser ke kanannya 80 hari. Ini hasil pergeserannya. Jadi ini harus minus ya tandanya. Gitu. Bingung ya? Biarin aja bingung sementara yang itu. Jadi di sini ada pergeseran supaya T-nya min 80. Gitu munculnya. Kemudian kenapa belum selesai. Jadi waktu T-nya 80 tuh di sini ya. Ini T-nya sekarang kita pengennya bukan T. Ini harinya hari ke-80. Jadi kalau hari ke-80 ya sin ini 0. Ini naik kalau ini sumbunya ya dia nilainya 0 di sini. Nah, tapi kenyataannya ini enggak 0 di sini. Dia naik. Kita lihat grafik ini. Kalau ini sin, kalau ada grafik yang kayak sin di sini, diperoleh dari sin diapakan? Ini sin X. Ini berarti sin X ditambah sesuatu kan? Nah, ini jadilah grafik yang ini ditambah sesuatu. Naiknya berapa? Sebanyak ini. 12. Jadilah ini. Bingung kan? Nanti dibaca lagi. Boleh tanya di pertemuan berikutnya supaya mikir dulu di rumah. Yang susah mungkin pergeseran ininya. Periode tadi kan gampang. Amplitudo gampang. Menaikkan 12 gampang. Kenapa ini min 80 bukan plus 80? Referensinya kita ingat. Waktu T-nya sekian ini hari ke-80 nih. Jangan ngelihat ini ya, ini 012 gini. Tapi ini hari ke-80 nih. Itu nilai sin-nya ini harus 0. Ya. Oke, saya lanjut dulu. Aduh, pada lama nih. Yang ringan lagi. Apa? Sob, tanya aja. Bingung kan? Bener. Sebenarnya grafik yang ini itu hasil menggeser dari grafik yang Januari ke kanan sejauh 80. Bentar, saya tulis. Jadi, Jadi bukan grafik yang ini digeser ke kiri. Kalau ke kiri ya plus kan harusnya plus 80. Yang ada itu grafik yang aslinya T-nya 0 tuh maunya Januari. Ini. Maunya saya Januari itu. Nah, ini grafik yang Januari, saya sketnya nggak tahu gimana ya. Gitu. Ini yang digeser, kalau digeser menjadi yang biru, menjadi ini. Jadi yang ini yang digeser 80 ke kanan. Ini hasil gesernya. Asalnya grafik yang mana? Asalnya yang ini. Jadi jangan grafik ini digeser
ke kiri 80. Nanti ini jadi plus dong. Tapi grafik yang asalnya kalau digeser 80 menjadi ini. Menjadi ini. Jadi harus diapakan grafik yang semula? Harus digeser 80-nya ke kanan. Nah, itu yang saya bilang susah yang itunya. Baca dulu nanti tanya lagi. Ngejelasinnya juga susah loh. Bingung-bingung juga ngejelasin kalian. Oke ya. Oh ya, baca buku teksnya mungkin paham. Bahasa Inggris lebih jelas biasanya. Kecuali saya bahasa Inggrisnya C. Baca bahasa Inggris seperti baca bahasa Spanyol hampir sama aja ngertinya. Oke. Oh ya, nanti textbooknya saya upload kalau ada yang ngingetin nanti sore. Kemudian penjumlahan dua grafik. Gampang. Langsung demo aja ya. Kalau saya punya grafik fungsi mana yang F? Yang F yang hijau tuh F tuh ada ya? Kelihatan nggak ini F? Tuh F kan? Nggak bisa digedein ya. Ya udah, ini F. Kemudian yang biru grafik G. Grafik F tambah G itu hasilnya yang merah. Jadi kalau dijumlahkan setiap titik dijumlah, hasilnya yang merah. Jadi contohnya aja ya di titik 2. Di titik 2 grafik F itu yang hijau, grafik G itu yang biru. Nah, tinggi yang hijau ditambah yang biru jadi yang merah. Kalau di sini yang biru 0 kan, Y-nya ditambah yang hijau, hasilnya yang merah. Jadi merah dan hijau berimpit di sini. Karena tambahannya yang biru 0 kan Y-nya. Gitu ya. Jadi di setiap titik hijau tambahkan dengan biru hasilnya merah. Kalau ada yang negatif mana? Misalkan di sini ya. Nah, di min 10. Yang F sekian tingginya. Yang G tingginya sekian minus ke bawah. Kalau dijumlahkan masih minus karena minusnya gede kan. Tinggi yang hijau sebenarnya tinggi yang biru tapi minus ditambah yang hijau hasilnya masih minus ini. Itu setiap titik itu jumlah kurang sama aja. Udah nggak usah demoin lah, buka sendiri nanti. Kalau dikali ya setiap titik nilai Y dari F sama nilai Y dari G dikalikan gitu ya. Dibagi ya sama aja dibagi tiap titik. Kalau pangkat N, setiap Y-nya dipangkatkan N. Nah, daerah definisinya. Tentunya kalau kita menjumlahkan dua fungsi, kita ambil titik-titik X yang bisa dihitung oleh fungsi F, juga oleh fungsi G. Contoh, misalkan gini maksudnya. Ngomong aja nggak ke arti itu ya. Kok nggak bisa dihapus sih? Kontrol A-nya nggak jalan. Oh bisa. Jadi kalau saya punya fx, misalkan apa ya? Ya x kuadrat yang gampang. Gx sama dengan akar x. Kalau saya jumlahkan f tambah g, dihitung ini, cara ngitungnya adalah fx ditambah gx. Tentunya daerah definisinya harus bisa dihitung oleh f juga oleh g. Jadi diiris daerah definisinya. Karena harus bisa dihitung oleh kedua-duanya. Irisan, kurangnya irisan, bagi kali ya irisan, bagi juga irisan, ditambah lagi bawahnya nggak boleh 0. Jadi diiris lagi himpunan X di mana GX-nya nggak boleh 0. Ada tambahan itu. Nah itu gampang, cepat aja. Misalkan ini F, ini G, DF-nya apa? Cepat saja, kita crop saja. DF apa? Bilangan real? Enggak. Bilangan real positif.
Jadi yang pertama DF-nya sama dengan bilangan real positif tuh 0, boleh nggak? Boleh, akar 0. Itu kan pakai notasi enak. Daerah definisi G apa? Ya 2 min X-nya harus lebih besar 0 kan? Yang bawa akar atau pindah ruas pertaksamaan kan udah di SMA ya. Gitu. Jadi X harus lebih kecil sama dengan 2. Jadi min tak hingga sampai 2. 2-nya boleh. Maka daerah definisi F ditambah G sama dengan apa tuh? Diiriskan. DF iris DG. Kalau bingung ini gambar dulu 0 tak hingga 0 sampai tak hingga itu ini. Yang ini min tak hingga sampai 2. 2-nya masuk, 0-nya masuk. Jadi apa? 0-nya masuk ya, 2-nya juga masuk ya. Yang ada di dua-duanya. Yang kedua, lebih gampang. Kenapa ngasih soal itu gampang? DF yang kedua ya. Yang nomor 2, DF apa? Bilangan real kan? DG bilangan real juga. Daerah definisi F bagi G sama dengan bilangan real dikurangi yang menyebabkan 0 bawahnya kan? Himpunan X sehingga GX-nya sama dengan 0. GX kapan 0? Kalau X-nya 1. Dikurangi ini hanya himpunan 1 aja kan? G-nya menjadi 0 kalau X-nya 1. Ya sudah gitu aja. Bilangan real dikurangi titik 1. Lanjut lagi. Fungsi komposisi. Fungsi komposisi itu kalau ada 2 atau lebih fungsi yang dirangkai gitu ya. Ini contohnya 2. Saya punya GX ini. Ini aja dulu. Y fungsi dari U akar U. U-nya sendiri fungsi dari X. Nah, ini dikatakan bahwa fungsinya F merupakan fungsi juga dari GX ya. FU jadi F dari GX. Yang seperti ini dinamakan fungsi komposisi. Jadi FU, U-nya saya ganti dengan GX. Jadi F dari GX ini akar X kuadrat tambah 1. U-nya tadi U akar U. Kalau X kuadrat tambah 1, ya akar X kuadrat tambah 1. Nah, itu disebut fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi dari F dan G nulisnya gini. F 0 kecil ini buletan gitu, FOG. Ngitungnya caranya dihitung G dulu, GX, baru dimasukkan ke aturan fungsi F. Nah, daerah definisinya apa? Coba kita lihat ini dulu ilustrasi supaya sadar. Sekarang kalian belum sadar. Kalau yang belum pernah nonton The Sound of Music biasanya suka nggak lulus. Jadi cepet-cepet download, ditonton yang belum pernah. Yang udah pernah, coba nyanyi nanti. Satu lagunya. Saya komposisinya mana ya? G dulu atau F dulu? G dulu ini ya. Jadi kalau saya mau ngitung F, O, G dikenakan X, itu cara ngitungnya. Ngitung dulu GX, baru masukkan ke aturan F. Jadi di sini ada kerjanya fungsi GX dulu. Kalau ada titik X di sini dihitung menjadi GX gitu ya. Titik ya, GX setitik bilangan. Kemudian dihitung oleh fungsi F. Ke sini menjadi F dari GX. Sebenarnya saya nggak mau teoretik yang inilah. Tapi ya udah ilustrasi dulu. Daerah definisinya mana? Nah, coba lihat dulu contoh berikut.
Kalau GX-nya sama dengan akar X, Fx-nya sama dengan apa? X kuadrat, maka FOG X sama dengan F dari GX sama dengan F dari GX itu apa? Akar X. Ini X, ini X kuadrat. Kucing, akar X ya akar X kuadrat. Sama dengan X gitu ya. Nah, daerah definisi dari fungsi ini apa? Kalau disederhanakan gini, hati-hati suka salah. Kalau dilihat gini menjadi fungsi komposisinya sama dengan X. Daerah definisinya apa? Bilangan real gitu ya. Padahal nggak boleh. Karena fungsi komposisi itu harus bisa dihitung langsung gini atau bisa dihitung bertahap kayak gini. Kalau saya masukkan X-nya min 2. Min 2. Coba ya. FOG X kan tadi definisinya F dari GX. Kalau X-nya min 2 menjadi F dari G min 2 sama dengan F dari berapa? Akar min 2. Nggak bisa itu ya. Nggak bisa. Kalau lewat rumus akhirnya bisa. Lewat bertahap nggak bisa. Nah harus bisa lewat dua-duanya. Jadi min 2 nggak masuk daerah definisi. Ini daerah definisinya bukan R. Nah jadi untuk menentukan daerah definisinya tuh gini. Tapi nanti saya nggak akan ke operasionalnya supaya diketahui aja. Kita lihat gini. Di sini ada, ini dihapus dulu ya. Agokin. Di sini awalnya kan ada daerah definisi fungsi G. Daerah definisi G ini titik-titiknya dihitung dapat daerah nilai fungsi G. Yo ya. Kemudian ada daerah definisi fungsi F. Kita nggak tahu beririsan atau enggak. Atau daerah definisi fungsi F ada di dalam G, nggak tahu. Pokoknya gambar aja umum beririsan. Kalau misalkan ini ada titik 3. Atau jangan titik 3, titik A itu ya. Dihitung oleh fungsi G menjadi G3, jatuhnya di sini. Salah. Misalkan ini titik A, dihitung jatuhnya di sini. Mungkin enggak? Enggak, harus masuk RG kan ya? Harus masuk RG, betul? Kan daerah nilai G. Harus masuk RG. Katakan dihitung masuk RG di sini. Oleh fungsi F nggak bisa dihitung kan? Kan nggak berada di daerah definisi fungsi F. Jadi daerah definisi komposisi itu yang mana? Yaitu titik-titik di sini sebagian yang nilainya Y-nya oleh fungsi G harus masuk ke irisan ini. Baru bisa dihitung oleh fungsi F. Kenapa harus masuk irisan ini? Karena harus berada di daerah definisi fungsi F supaya bisa dihitung oleh F. Nah, oke. Gitu ya. Jadi menentukannya agak rumit. Untuk matematik B ini nggak akan didetailkan, matematik A juga nggak akan didetailkan, tapi perlu hati-hati. Nah, supaya nggak perlu hati-hati, yang penting itu kalau mau ditanya daerah definisinya, pada saat merumuskan komposisinya jangan dibulatkan. Ini kita hitung komposisinya gini, supaya nggak tersesat kayak tadi nganggap bilangan real. Ini F dari GX sama dengan F dari GX itu
akar X, kemudian masuk fungsi X dikuadratkan. Nah ini jangan dibulatkan, biarkan aja bentuknya gitu. Dari situ baru dibaca daerah definisinya. Pasti aman. Jadi daerah definisinya bilangan yang tak negatif. Gitu ya. Paham? Jadi nanti kalau ada komposisi ditanya daerah nilai definisinya, ininya jangan dibulatkan, dihitung tapi jangan dibulatkan. Baru ditentukan dari sini. Kalau ada pembulatan kayak tadi, jadi bilangan real gitu. Padahal ada tahapan ngitung akar di dalamnya. Gitu. Oke, itu aja. Perlu dibahas nggak ya ini ya? Oke, nomor 2 saya bahas. Aduh, 12, 13. Sudah bahannya masih banyak. Oke, ini. Yang lingkaran-lingkaran tadi lupa nggak apa-apa, tapi untuk diketahui bahwa menentukan daerah definisi itu nggak sembarangan dari aturan akhirnya. Ini saya jawab yang satu aja, mau yang mana ini? FOG, GOF atau FOF atau GOG? Yang mana? Apa? GOF. Melisa teh kamu ya? GOF, coba kita lihat. Tentukan, kalau tentukan ini ya tentukan aturannya biasa, dan juga ditanya daerah definisinya. GOFX. Ini saya hitung aja dari sini. G dari Fx sama dengan G dari Fx itu akar X. Kemudian akar X ini sekarang masuk fungsi G ya. X di sini akar lagi. Akar 2 min akar X, betul gitu? Ya. Nah, daerah definisinya lihat dari aturan ini. Jangan, kalau bentuknya bisa disederhanakan, jangan disederhanakan dulu biar begitu. Daerah definisi GOF tanya supaya bisa dihitung ini gimana? Ya, yang pertama ini dulu yang dalam. Gak boleh negatif kan ya? Syaratnya akar X sepotong-sepotong, saya sebagian dulu. Atau X-nya harus lebih besar 0 ya. Kemudian di lain pihak juga 2 min akar X harus besar 0 kan? X-nya sendiri udah besar 0. Jadi gimana? Ini gimana? 2 akar X. Coba saya kalau di belakang tuh akar X-nya jadi susah. Akar X harus lebih kecil dari 2 gitu kan ya? X-nya harus positif, akarnya harus kecil 2. Jadi di mana X-nya? X-nya harus lebih kecil 2. Akar X-nya harus kecil 2, akar X-nya. X-nya sendiri harus positif. X-nya berapa? Masa? Maka X-nya haruslah pokoknya yang pasti mah harus positif. 4 ya? Betul? Yakin gak ini teh? Kamu kotak-kotak yakin gak? Yakin gak paham? Paham gak itu? Yang cowok siapa namanya ini? Yang depan, yang depan. Dudi. Oh, Faiz. Yang belakangnya siapa? Yurika.
Susah. Faiz aja, Faiz umum. Nama manusia. Oke, begitu ya menentukannya. Ya kadang-kadang ekspresinya rumit. Sayang kita nggak belajar pertaksamaan. Tapi nanti akan saya upload aja pertaksamaan yang kuliah dari matematika. Kalian lihat-lihat aja kalau ada waktu gitu. Sebenarnya menentukan dalam definisi kadang-kadang harus menyelesaikan pertaksamaan kayak gini. Tapi nggak akan dikasih yang rumit-rumit. Asumsinya dari SMA udah kenal pertaksamaan. Oke, udah bisa gitu. Pokoknya langkahnya gitu ya. Bahwa hasilnya bisa macam-macam, tapi caranya seperti itu. Kemudian tuliskan fungsi ini sebagai komposisi dua fungsi. Gampang. Tulisan komposisi gara-gara si koordinator minta rekaman, jadi harus rada serius ngomongnya, jadi susah. Oke, ini gimana? Jadi saya akan menulis fx sama dengan komposisi katakan dua fungsi h dari gx gitu ya. Apa h dan g-nya? Ya udah, kita lihat, saya biasanya lihat dari paling luar. Paling luar ini ada fungsi sin, berarti hx ya. Sin x, gx-nya sisanya. X kuadrat min 3. Betul kan? Gitu ya. Kadang-kadang nggak tunggal. Komposisinya kadang-kadang bisa macam-macam. Gitu ya. Oke. Kalau nggak paham nanya ya, jangan diam aja. Kadang-kadang komposisi lebih dari dua fungsi seperti yang ini. Saya ambil. Bentar. Yang mana yang tadi? Kenapa? Kan direkam. Kenapa? Nggak kedengeran. Yang keras. Dari sini saya dapatkan bahwa h dari gx kalau mau dilengkapi itu sama dengan h dari x kuadrat min 3 itu kan g-nya. H-nya sin x kuadrat min 3 sama dengan fx kan. Fx semula ini. Jadi fx bisa ditulis sebagai komposisi dua buah fungsi. Itu permintaan soalnya. Iya betul. Namanya sih apa aja ya. Fx itu dia merupakan komposisi dari dua fungsi. Ini mau namanya M, ini N ya boleh aja. Pokoknya komposisi dua buah fungsi. Yang ini bisa kita tulis kadang-kadang komposisi lebih dari dua fungsi gitu ya. Jadi lupa, Windows Shift S. Nah, tuliskan sebagai komposisi 3 buah fungsi. Di ini aja apa? Caranya di runut aja. Paling luarnya coba. Paling luarnya bukan fungsi cos. Oh ya, apa itu paling luar? Paling luar tuh gini. Kalau X-nya diberikan angka, angkanya X-nya diberikan sama saya misalnya X-nya 5. Kan kita ngitungnya ini dulu. 5 tambah 9. Setelah itu dihitung cos ya kan? Baru dikuadratkan kan? Jadi ini saya tulis sebagai cos dari X tambah 9 kuadrat gitu ya. Jadi fungsi paling luar itu fungsi yang terakhir dihitung, yaitu fungsi pangkat 2-nya. Paham? Nah, jadi itu sebagai fungsi terluar nanti. Jadi saya mau nulis fx ini komposisi 3 fungsi. Katakan fungsi apa? H dari G dari UX gitu ya. Kurungnya disesuaikan.
Nah, H-nya itu yang luarnya tadi. HX-nya sama dengan X kuadrat. GX-nya, lihat lagi yang dalamnya. Ini, yang paling luarnya dari ini, cos. Cos X. Tinggal sisanya UX-nya, X tambah 9. Kalau kalian hitung ini, akanlah jadi yang ini. Gitu ya. Kalau nggak paham nanya. Kok nggak ada yang nanya? Seperti paham aja. Hah? Paham nggak? Paham. Oke, lanjut lagi. Udah capek belum? Udah 23? Oh, belum ya. Udah lanjut. Sebentar, saya mau lihat bahannya. Kita harus sampai fungsi eksponen selesai minggu ini. Banyak. 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 Keburu nggak ya hari Kamis? Gimana nanti? Kamis kalau nggak keburu ya dibikin 1 jam 30 menit. Sekarang kita udahan aja dulu ya. Atau mau terus? Oh, ini dulu komposisi, satu soal lagi. Ini. Nah, contohnya ini. Dosis antibiotik ya. Antibiotik dipakai untuk membunuh bakteri pada infeksi sinus. Itulah kalau radang gitu ya. Di saluran napas itu kan dikasih antibiotik biasanya. Ya nanti kalian lebih pintar lah yang gitu. Pokoknya saya percaya aja. Bila X miligramnya jangan dilihat lah satuan, kalau di matematik nggak terlalu penting karena biasanya satuannya udah seragam. Yang penting mah angka-angkanya. Bila X antibiotik sebanyak X antibiotik diminum, maka jumlah yang diserap darah dalam lambung hanya segini. Ini lebih banyak dari X atau lebih sedikit dari X? Tergantung X ya? Ya pokoknya segini ya yang diserap. Ini enggak, ini gede mana sama X ini? Pak Is, gede mana? X dibanding 8X dibagi X tambah 8, besar mana? Kamu mah melihatnya secara natural ya. Masa minum X diserapnya lebih banyak dari X itu? Tukang obat bakal nggak laku gitu ya. X sama 8X per 8 ditambah X. Gitu ya. Itu enggak? Iya sama. Kalau X-nya 0, dapatnya 0 ya. Kalau X-nya 1, dapatnya kurang dari X ya. Ya pokoknya rasanya ini lebih kecil ya. Akan lebih kecil. Masa lebih gede? Enggak. Kalau 2, oh ya pokoknya nggak tahu. Sebenarnya kalau wajar ini harusnya lebih kecil dari X ya. Ya ini mungkin persamaannya nggak bagus. Bisa lebih gede. 2, kalau minum 2, 82, 16. Enggak deh. Bener ini lebih kecil ya? Kamu menipu. Saya tadi di kepalanya lebih gede. Tentu saja makan X masuk lambung yang diserap nggak 100%. Gitu ya. Oke. Sekarang X ini lupakan lagi. Sekarang kalau yang di dalam darah terdapat sebanyak X, bukan X yang awal ya, yang udah hasil serapan dari lambung, sebanyak X harusnya
Nah, maka akan disaring oleh hati, disaring tinggal 1/4-nya. Gitu ya. Oke, kita lihat. Gini. Saya jawab manual supaya terbayang. Ini tujuannya apa? Ngitung antibiotik yang sampai ke saluran sinus. Kalau minum X, berapa banyak sih di sini nanti SAT-nya? Dan kalau terlalu sedikit nggak ada efeknya. Kalau terlalu banyak nanti ya bisa orangnya mati gitu ya. Iya, dulu saya dimarahin dokter, dikasih resep gitu waktu radang amoksisilin 500 gram sehari 3 kali. Terus saya beli yang 500 gram juga yang 250 gram, minumnya 750 aja biar cepat sembuh gitu. Virusnya cepat mati. Belakangan baru nanya ke si dokternya, lebih cepat loh dok sebelum mati, nanti kamunya juga mati katanya. Memang bakterinya lebih cepat tapi orangnya juga kalau nggak tahan nanti mati gitu. Oke, kita lihat. Ini awalnya X miligram. Masuk di dalam lambung sampai darah tinggal 8X per X tambah 8. Disaring sama hati. Hati ya menyaring. Kirain hati itu hanya menyaring cinta doang. Ternyata menyaring juga obat-obatan. Tinggal 1/4-nya gitu kan. 8X per X tambah 8. Gitu. Paham gitu? Gitu ya. Ini ada fungsi H. Ini ada fungsi G. Jadi fungsi H itu adalah 8X per X tambah 8. Ini sama dengan 1/4. Fungsi 1/4. Nah, selanjutnya yang udah disaring oleh hati akan memasuki saluran sinus dan diserap sebanyak ini. Nggak tahu diserap sama apa ya, pokoknya mas saya terima aja. Pokoknya untuk ngobati akan dipakai sebesar itu kalau X-nya besar 1. Bukan X awal, X yang dibawa. Tapi kalau kurang dari 1, yang diserap oleh saluran sinusnya 0, nggak ada gunanya. Jadi kalau antibiotiknya terlalu rendah, ternyata nyampe di saluran sinus tinggal 3/4 gitu, yang nggak ada gunanya, yang diserapnya 0. Kalau sampai saluran sinus masih 1,5, nah diserap sebanyak X kurang 1. Jadi supaya efektif, maka 1/4 kali 8X per X tambah 8, obat yang diminum tadi, ini X awal nih. Nantinya di saluran sinus harus lebih besar sama dari 1 ya. Betul? Kalau kurang dari 1 sampai di saluran sinus nggak ada gunanya, 0 yang diserap. Kalau lebih besar dari 1, nah ini yang dipakai ngobatin. Jadi X-nya berapa paling kecil supaya obatnya ada efeknya? Yaitu segini. Paham nggak? Hah? Harus memenuhi ini X awal ya. Ini kan kalau ini X awal saya. Jadi saya haruslah 1/4 kali 8X per X tambah 8 dikurangi 1 harus lebih besar. Hah? Ya lebih besar 1. Ini besar 0 gitu kan? Hah? Enggak. Ini dikurangi 1 gitu? Enggak mau. Ini mah yang sampai di saluran sinus segini.
Yang diserapnya nanti yang diserap oleh saluran sinus sebanyak 1/4 8x per x tambah 8 kurang 1. Ini yang diserap oleh saluran sinus. Nah, supaya bisa diserap, ininya harus lebih besar 1. Ya, ini yang diserapnya segini. Tapi syarat x awalnya ini harus besar 1. Gitu ya. Jadi kalau di saluran sinus sebesar U, diserapnya U-1 dengan syarat U-nya besar 1. Nah, U-nya berapa yang sampai saluran sinus ini tadi? Masuk lambung tinggal segini, disaring hati tinggal segini, di bawah darah. Nah, ini harus lebih besar 1. Saya mau nyari X-nya berapa dari sini. Pertaksamaan harusnya di SMA udah. Mungkin lupa. Caranya disamakan penyebut. Apa? Ini 1/4 kali 8 perkecil dulu menjadi 2x per x tambah 8 kurang 1 besar 0. Ini tuh menyatakan langkahnya ekuivalen. Artinya solusinya nggak berubah simbol itu. Jika hanya jika. Saya satukan penyebutnya 2x dikurangi x tambah 8 dibagi x tambah 8 besar 0. Ekuivalen lagi dengan x min 8 per x tambah 8 besar 0. Nyari solusi pakai garis bilangan gitu di SMA pakai nggak kayak gitu? Kemudian kita periksa tanda x min 8 per x tambah 8. Gambarkan akar-akarnya min 8. Ini kalian kalau lupa nanti saya kasih yang linknya matematik A. Di depannya menjelaskan pertaksamaan. Tandanya masukkan aja angka di sini. Di kiri 8, di kiri min 8, masukkan aja min sejuta. Min sejuta. Ini plus, ini min, ini plus. Jadi haruslah X-nya yang tentunya yang negatif nggak dipakai, masa obatnya negatif. Pakainya mulai dari yang 0 ke kanan, tapi kita hanya ngambil yang positif karena ini harus lebih besar 0. Jadi X harus lebih besar dari 8. Oke? Jadi supaya efektif, si antibiotik semula paling sedikit 8, lebih besar dari 8 sedikit. Ya kasih aja 9 gram atau 10 gram itu. Nanti yang nyampe di saluran sinus dikurangi 1, itu yang dipakai ngobati. Gitu ya. Jadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya aja nggak ada kok dijawab dari tadi. Gunakan fungsi komplement menentukan jumlah antibiotik yang harus diminum supaya sampai saluran sinus dan manjur ya. Ngapain sampai saluran sinus kalau kurang dari 1 nggak ada manjurnya. Oke, jadi X-nya harus lebih besar dari 8. Kedua, jadi berapa yang sampai saluran sinus ya ini. Yang nggak ditanya tapi saya tulis sampai di saluran sinus itu sebanyak 1/4 8x per x tambah 8. Yang diserap atau yang dipakai ngobati, yang diserap itu 1/4 8x per x tambah 8 kurangi 1. X-nya harus lebih besar dari 8. Oke? Satu lagi. Sedikit lagi, sorry. Aduh, udah 36, sorry. Udah nanti diulang aja ya. Udah bingung? Bingung nggak? Hah? Ya udah kalau bingung nanti diulang aja ini. Udah 36, sorry lupa. Udahan. Pulang.